Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Matsa Surba Online Cultural Islamic Story Lesson with me Fatih Iksani. Before learning today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita melanjutkan materinya tentang bidang agama dan bidang sosial budaya pada masa dinasti Bani Abbasiyah di kelas 8. Kemarin kita sudah membahas beberapa bidang agama, hanya saja kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf ini ialah atau bahasa sederhananya ilmu yang mengkaji bagaimana seseorang ini bisa mudah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan jalannya. Kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis menimbulkan gejolak pemikiran. Jadi, pada masa itu banyak sekali gejolak pemikiran yang luar biasa sehingga melahirkan ilmu baru atau muncullah ilmu tasawuf ini. Sehingga para pemikir muslim mencari bentuk gerakan pemikiran lain sehingga muncullah ilmu tasawuf. Karena situasi politik dan perdebatan statement, pernyataan atau kalam, para ulama mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan tasawuf lagi. Jadi para ulama terdahulu atau para ulama pada masa dinasti Bani Abbasiyah SKI 8 mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan tasawuf. Mereka melalui proses tersebut dengan jalan atau tahapan-tahapan yang disebut makom. Tahapan atau makom yang dilalui oleh para sufi ini ada beberapa tahapan, ya, di antaranya yang pertama adalah zuhud. Zuhud merupakan kehidupan di mana seseorang hanya mementingkan urusannya kepada kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang terbebas dari materi duniawinya. Di antara tokohnya ada Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hisham, dan Jabir bin Hisham. Selanjutnya adalah mahabbah. Mahabbah ini adalah rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tokoh yang sering kita dengar mungkin, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Selanjutnya ada ma'rifah, yaitu pengalaman, pengetahuan tentang ketuhanan. Dan yang selanjutnya adalah fana dan baqo, suatu keadaan di mana sufi belum dapat menyatukan dirinya dengan Tuhan sebelum dia hancur. Dan yang terakhir ada ittihad dan hulul, fase di mana para sufi merasakan dirinya sudah mencapai titik tertentu. Tasawuf dan bidang sosial budaya. Sufi yang terkenal, ya, jadi salah satu sufi yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Yang mana Imam Al-Ghazali ini memiliki karya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Dinasti Bani Abbasiyah merupakan salah satu yang berhasil mengembangkan peradaban Islam. Ya, jadi dinasti Bani Abbasiyah ini memang salah satu dinasti yang mampu atau yang berhasil mengembangkan peradaban Islam. Sehingga para ahli sejarah
tidak meragukan lagi hasil kerja para pakar pada masa itu. SKI 8. Bidang sosial. Dari segi sosialnya pun, dinasti Bani Abbasiyah ini juga mengalami kemajuan. Baghdad, salah satu kota yang menjadi tempat migrasi bagi penduduk dari kota ke kota, dari kota-kota lain. Dari situlah membentuk struktur sistem sosial kemasyarakatan, sehingga pada waktu itu masyarakat pada masa dinasti Bani Abbasiyah menjadi majemuk, ya, menjadi banyak dan beraneka ragam. Adapun perkembangan sosial kemasyarakatan yang muncul atau yang hadir pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelas khusus, yang kedua adalah kelas umum. Kelas khusus ini terbagi menjadi 5 kurang lebih. Ya, yang pertama khalifah. Jadi khalifah ini masuk kategori kelas khusus. Kemudian keluarga khalifah ini juga termasuk kategori kelas khusus. Yang ketiga adalah para pembesar negara, para bangsawan, dan para petugas khusus, entah itu tentara, para pembantu negara, dan lain sebagainya. Adapun kelas umum terbagi menjadi berikut. SKI 8. Para seniman, para ulama, para saudagar, dan para tukang, para petani, dan seterusnya. Sehingga sosial kemasyarakatan pada masa dinasti Abbasiyah ini secara umum atau secara garis besar terbagi menjadi 2 hal. Ya, yang pertama yaitu tadi kelas khusus, dan yang kedua adalah kelas umum. Sehingga masing-masing komunitas masyarakat sudah mengetahui, ya, sudah mengetahui di mana posisinya dan harus bagaimana. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari apa yang kita kaji di kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Fatih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.